Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tommy Simanjuntak, NPM 188220098. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak lingkungan hidup operasi pertambangan tembaga dan emas Freeport Rio Tinto di Papua. Kehadiran PT Freeport Indonesia di wilayah adat suku Amungme sejak terjadi kontrak karya tahun 1967 mengundang banyak persoalan bagi suku Amungme yang mendiami dataran tinggi di puncak Grasberg maupun suku Kamoro yang mendiami dataran rendah Mimika. Sedangkan dampak sosial ekonomi dari pembuangan tiling ke Aikwa, Sungai Aikwa terdapat kedua suku tersebut maupun suku-suku lain dari Papua dan Indonesia dapat terlihat dekat dengan mata di mana kota Timika yang dulunya banyak dusun sagu yang memberi makan bagi masyarakat adat Kamoro dan suku-suku lainnya dari Papua maupun Indonesia yang tinggal di kota Mimika telah rusak. Akibatnya, masyarakat tidak bisa mendapat sagu sebagai sumber makanan pokok mereka. Di samping itu, berkembang pesatnya pembangunan yang didukung oleh PT Freeport Indonesia membuat suku Amungme dan Kamoro menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Sementara itu, pemukiman mereka juga semakin tersingkir dan menjadi perkampungan kumuh di tengah-tengah kawasan industri tambang termegah di Asia. Adapun dampak-dampak yang disebabkan oleh PT Freeport Rio Tinto di Papua yaitu yang pertama, tembaga yang dihamburkan dan pencemaran. Kandungan tambang di Grasberg yang luas menjamin usia tambang yang panjang sehingga bagi Freeport yang paling menguntungkan adalah mengolah biji dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya dan membuang 14% tembaga yang terkandung dalam biji yang pada akhirnya tertinggal di tiling dan dibuang ke sungai. Tingkat pencemaran logam berat semacam ini 1.000.000 kali lebih buruk dibandingkan yang bisa dicapai oleh standar praktik pencegahan pencemaran industri dan tambang. Yang kedua, air asam batuan atau acid rock drainage. Kandungan tembaga yang ditambang Freeport Rio Tinto terdiri dari logam sulfida, metal sulfides yang ketika digali dia hancurkan dan terkena udara dan air akan menjadi tidak stabil, sehingga menghasilkan masalah lingkungan serius yang disebut sebagai air asam batuan atau acid rock drainage atau ARD. Nomor 3, pembekapan tanaman. Pembekapan tiling membekap kelompok tanaman subur dengan menyumbat difusi oksigen ke zona akar tanaman, sehingga tanaman mati. Proses ini telah terjadi pada sebagian besar ADA, meninggalkan tegakan mati pohon sagu dan pepohonan lain di daerah terkena dampak. Yang keempat, tingkat racun tiling dan dampak terkena terhadap perairan. Sebagian besar kehidupan air tawar telah hancur akibat pencemaran dan perusakan habitat sepanjang daerah aliran sungai yang dimasuki tiling. Total pendapatan per substansi TIS dari tiling secara langsung berbahaya bagi insang dan telur ikan, serta organisme pemangsa organisme yang membutuhkan sinar matahari atau fotosintesis, dan organisme yang menyaring makanan atau filter feeding. Nomor 5, logam berat pada tanaman dan satwa liar. Dibandingkan dengan tanah alami hutan, tiling Freeport mengandung tingkat racun logam selenium atau Se, timbal atau Pb, arsenik atau As, seng atau Zn, mangan atau Mn, dan tembaga atau Cu yang secara signifikan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kemungkinan timbulnya dampak racun pada pertumbuhan tanaman. Yang keenam, perusakan habitat muara. Tiling sungai Freeport Rio Tinto akan merusak hutan bakau seluas 21-63 km persegi. Akibat disedimentasi kanal-kanal muara sudah tersumbat tiling dan dengan cepat menjadi sempit dan dangkal. Kekurangan air muara pun telah jauh melampaui standar yang diterapkan di Australia sehingga menghambat proses fotosintesa perairan. Yang ketujuh, kontaminasi pada rantai makanan di muara. Logam dari tiling menyebabkan kontaminasi pada rantai makanan di muara Aswa. Daerah yang dimasuki tiling Freeport menunjukkan kandungan logam berbahaya. Logam berbahaya tersebut adalah tembaga, arsenik, mangan, timbal, perak, dan seng. Satwa liar di daerah hutan bakau terpapar logam berat karena mereka makan tanaman dan hewan tak bertulang belakang yang menyerap logam berat dari endapan tiling, terutama tembaga. Jadi kesimpulan yang didapat dari dampak lingkungan ini yaitu kehadiran PT Freeport Indonesia di wilayah adat suku Amungme sejak terjadi kontrak selama
tahun 1967 mengundang banyak persoalan bagi suku Amungme yang mendiami daerah dataran tinggi di puncak Grasberg maupun suku Kamoro yang mendiami dataran rendah Mimika. Persoalan yang timbul setelah PT Freeport Indonesia beroperasi adalah pencemaran lingkungan hidup, baik mulai dari gunung biji yang dikenal oleh masyarakat adat Amungme sebagai Newang Kawi atau anak panah putih, Sungai Wanagon, sampai ke dataran rendah milik masyarakat suku Kamoro yaitu Sungai Akma. Jadi kesimpulan yang dapat yaitu kita sebagai manusia, yaitu derajat yang tertinggi, kita harus bisa menjaga dan merawat bumi ini agar menjadi tetap lestari dan tetap terjaga. Sekian dan terima kasih dari saya.